Halo Sobat Maya, apa kabar kalian semuanya? Saya harap semuanya seperti biasa ya, selalu sehat, selalu bahagia, dan makin sukses. Nah Sobat Maya, video kali ini agak sedikit berbeda dari video-video sebelumnya. Nah jadi ini sebenarnya videonya agak spontan, saya nggak ada bikin skrip dan ini juga langsung saya record. Kebetulan hari ini juga saya WFO, jadi sebenarnya ini udah capek banget, tapi berhubung banyak banget pertanyaan Sobat Maya di kolom komentar dan menanyakan nih terkait IPO GTSI ini. Jadi nggak apa-apa lah, saya bela-belain bikinin video ini, semoga saya bisa upload malam ini juga. Jadi paling nggak video ini ngebantu Sobat Maya lah ya tentang insight saya mengenai IPO GTSI ini dan apa yang akan saya lakukan, lalu saran kepada Sobat Maya. Oke, jadi pertama-tama tuh saya pengen menceritakan tentang pendapat saya tentang IPO GTSI ini. Jujur, ini adalah IPO yang memecahkan rekor menurut saya ya. Jadi dari saya ada di bursa di tahun 2012 hingga saat ini adalah IPO pertama yang dibuka di ARB, lalu langsung dikunci di ARB. Mungkin ini juga karena efek ARB kan selama pandemi ya, yaitu 7%. Mungkin kalau ARB-nya kayak dulu yang bisa minus 35%, nah mungkin itu nggak akan kekunci, mungkin ya. Nah, jadi ARB hari ini paling nggak disebabkan oleh panic selling yang disebabkan oleh dua hal nih Sobat Maya. Yang pertama adalah karena pengendalinya terkait ataupun terseret kasus BLBI. Terus yang kedua adalah karena penjatahan ataupun allotment-nya itu dapat 100%. Nah, sebelumnya itu ada juga nih saham yang mau IPO, kasusnya kayak gini juga, allotment-nya 100%, yaitu namanya Nara Hotel. Nah, Nara Hotel ini dulunya allotment-nya dapat 100% juga. Investor itu pada marah dan menolak kayak gitu, karena kalau misalnya dapat allotment-nya 100%, itu ada something wrong dan hal yang nggak wajar. Jadi pada akhirnya IPO tersebut dibatalkan ataupun diundur. Nah, tapi pada IPO GTSI ini ternyata prosesnya itu tetap berlangsung dan ya hasilnya tahu sendiri lah ya, karena investor itu menilai bahwa kalau misalnya penjatahannya itu dapat 100%, maka itu adalah IPO yang nggak menarik. Karena semua retail tuh dapat, artinya ya emang orang-orang pada nggak tertarik dan alhasil ya seperti sekarang ditutupnya di ARB. Nah, jadi saya sendiri itu udah membuat video pembahasan tentang GTSI di sini. Jadi bagi Sobat Maya yang udah menonton video tersebut lalu tetap masih melakukan order GTSI, itu Sobat Maya sama kayak saya sepertinya ya, yaitu risk taker. Karena udah tahu ya bahwa GTSI ini risknya tinggi banget, tapi ternyata masih tetap melakukan order. Nah, saya sendiri sebenarnya udah melakukan ataupun sharing tentang rencana saya di IPO GTSI ini di tab community ataupun komunitas. Nah, bagi yang belum tahu tab community atau komunitas, itu bisa lihat di sini ya. Jadi dari home, terus pilih yang community. Nah, jadi saya di situ banyak juga share tentang promo-promo bibit, terus rencana planning saya di IPO, rencana ordernya berapa, kadang-kadang alasannya kenapa, lalu ada juga informasi-informasi berguna lainnya. Jadi bagi yang masih tanya di kolom komentar, community apa? Udah saya jelasin ya di sini ya. Jadi Sobat Maya bisa langsung ke tab community juga kalau misalnya penasaran apa yang saya update di sana. Nah, saya sendiri udah siap untuk loss 100% yaitu 21 juta ya. Nah, kenapa 100%? Sobat Maya tonton lagi yang video pembahasannya. Oke, nah jadi ternyata ini di luar ekspektasi saya ya. Dari awalnya saya kira cuma 75% dari penjatahan, ternyata dapatnya itu 100%, yaitu sebesar 2.800 slot itu. Nah, jadi kemarin juga saya sebenarnya udah menuliskan di kolom komentar ya, satu hari sebelum listing nih GTSI ya. Jadi saya tulisnya seperti ini nih Sobat Maya. Jadi Sobat Maya bisa sekalian dibaca. Jadi banyak yang sebenarnya bertanya kepada saya di kolom komentar. Nah, saya itu sebenarnya udah tulis, tapi mungkin kan karena komentar di GTSI ini banyak banget, Sobat Maya kan nggak mungkin ya buka satu-satu ya. Akhirnya sekarang saya pin, lalu saya bikinin video juga. Jadi Sobat Maya bisa tahu nih pendapat saya ataupun insight saya mengenai GTSI ini ke depannya seperti apa. Nah, jadi menurut saya sendiri ini kuncinya adalah kapan kasus PLBI ini sebenarnya diputuskan sih.
Nah, kalau nanti udah ada keputusannya dan ternyata hasilnya itu jelek, ya bisa dikatakan bye-bye lah ya GTSI ini ya, antara kegocap duluan atau disuspend duluan. Nah, tapi harusnya ini nggak akan diputuskan dalam jangka waktu dekat. Paling nanti ada banding lah dan lain-lain hal sebagainya ya. Nah, malah best skenario-nya itu kalau misalnya hasil BLBI-nya ini udah diputuskan dan ternyata malah menguntungkan bagi pengendalinya GTSI. Nah, GTSI bisa terbang tuh, tapi best skenario-nya ini kayaknya agak sulit terjadi. Nah, kita ke skenario yang paling mungkin terjadi menurut saya. Nah, jadi harap diperhatikan bahwa skenario ini hanya akan terjadi bila dan hanya bila keputusan tentang kasus BLBI ini belum diputuskan. Jadi saat ini GTSI itu dipegang retail banyak banget. Makanya karena dua hal yang saya sebutkan di awal, itu retail tuh pada panic selling. Nah, kalau misalnya kita lihat dari histori transaksi hari ini, itu juga ada transaksi crossing di pasar nego. Nah, itu salah satunya yang melakukan crossing adalah LS atau Reliance Sekuritas, underwriter dari GTSI ini. Nah, Sobat Maya, di sini kita bisa lihat ya bahwa crossingnya LS itu terjadi dua kali. Dua-duanya sesama LS nih. Jadi yang pertama itu 8,7 juta lot, dan yang kedua 8,7 juta lot lagi. Nilainya persis sama. Nah, jadi ini mengindikasikan bahwa sebenarnya LS sebagai underwriter itu punya barangnya juga. Nah, cuma kita nggak tahu nih, apakah 8,7 juta lotnya ini adalah barang yang sama atau memang dua kali. Atau artinya LS ini misalnya dua kali itu barang yang berbeda ya, itu LS ini pegang kurang lebih sebanyak 17,4 juta lot. Nah, IPO GTSI ini sendiri itu dikeluarkan kepada masyarakat itu sebesar 2,4 miliar lembar saham atau sebanyak 24 juta lot. Nah, jika skenarionya LS ini pegang sebesar 17,4 juta lot, maka yang dipegang retail itu adalah sebesar kurang lebih 6,6 juta lot. Nah, kalau kita lihat transaksi hari ini, itu transaksi yang terjadi adalah sebesar 800.000 lot yang udah terjadi ya. Itu adalah perpindahan dari tangan retail lama ke tangan retail yang baru nih. Kita bisa lihat top bayarnya itu ada CC, YP, dan juga XC. Nah, itu semua broker retail sih basically ya. Jadi, ini adalah perpindahan dari retail lama ke retail baru. Nah, untuk retail lama yang punya 6,6 juta lot itu, artinya udah berkurang 800.000 lot. Sementara kita melihat antrian itu ada 5,6 juta lot. Jadi yang dipegang oleh retail lama itu saat ini kurang lebih di 5,8 juta lot. Nah, jika besok masih terjadi panic selling nih, artinya barang-barang di retail lama itu akan makin berkurang nih. Nah, jika nantinya barang retail lama itu udah makin berkurang karena dibuang terus, mungkin 2 atau 3 kali ARB lagi, itu kemungkinan akan ada big money yang masuk. Kenapa? Sebenarnya ya, GTS ini bukan perusahaan yang jelek sih. Bahkan dia itu kita bisa bilang memonopoli untuk bidangnya ya. Nah, tapi karena ada kasus ini, plus ditambah allotment-nya itu 100%, makanya retail itu pada panic selling. Apalagi retail-retail yang misalnya pesannya ratusan juta, itu pasti langsung buang di kiri. Mending rugi 7% lah daripada rugi lebih banyak. Nah, jadi kita skenarionya adalah bisa menunggu seperti itu. Jadi menunggu ini di ARB-kan beberapa kali lagi, lalu menunggu ada big money yang masuk. Nah, tapi Sobat Maya jangan lupa bahwa ini hanyalah spekulasi. Nggak ada jaminan bahwa big money ini akan masuk. Karena big money juga mikir ya, kalau misalnya nggak ada sentimen positif, dia mau ngangkat ini barangnya banyak, ya kayaknya agak susah. Kayak gitu, apalagi serangan panic selling dari retail ini besar banget saat ini. Nah, jika memang nantinya ada big money yang mau angkat saham ini, itu 1 kali arah aja udah sama dengan 4 kali ARB. Nah, saya sendiri karena sebenarnya tuh udah siap untuk loss 100%, saat ini tuh saya nggak panik sih. Maksudnya santai-santai aja, karena memang alokasi dana itu yang memang yang untuk siap loss 100%. Kalau misalnya memang nantinya saya bisa keluar dari GTSI ini dengan cuan, yaitu bonus sih. Nah, jadi di GTSI ini saya akan lebih wait and see aja. Kalau misalnya pun nanti mentok di 50 atau amit-amit sampai suspend, ya udah. Itu anggap aja biaya belajar dan biaya spekulasi, karena memang
seperti yang saya jelaskan di video pembahasan, ini benar-benar high risk, high return. Jadi, bagi yang nggak siap sebenarnya jangan masuk di IPO GTSI ini. Lalu saran untuk Sobat Maya yang udah terlanjur masuk ke IPO GTS ini dengan jumlah dana yang besar sampai bisa mengganggu aktivitas sehari-hari, ada baiknya dijual begitu ada kesempatan. Mending loss 14% atau mungkin 20% daripada loss sampai 100%. Anggap aja ini uang belajar untuk pengalaman di pasar modal, sehingga kedepannya itu nggak mengulangi kesalahan yang sama dan malah bisa mendapatkan cuan yang lebih besar ke depannya. Loss itu emang nggak enak, tapi terkadang loss itulah yang bisa bikin kita aware tentang resiko di pasar saham. Lalu kemudian kita bisa bertahan, dan pada akhirnya kita meraih cuan yang konsisten di pasar modal ini. Nah, saya juga bisa ngomong seperti ini karena ya saya udah mengalami sih loss-loss besar itu. Nah, makanya ini aja dana yang saya masukkan ke GTSI, mungkin kelihatannya lumayan ya, 2.800 lot ataupun 28 juta. Tapi itu adalah dana dari keuntungan saham saya sih. Jadi basically kalau misalnya ini pun loss, ya sebenarnya nggak masalah sih. Saya juga nggak kembali ke titik awal. Tapi ibaratnya ini profit saya jauh berkurang aja kayak gitu. Nah, bagi Sobat Maya yang sebenarnya taruh dana terlalu besar di sini, mungkin perlu sedikit aware juga tentang money management. Dan bisa lebih memanage antara fear dengan greedy-nya. Karena di pasar modal itu, kita mau kaya cepat bisa, tapi kaya cepat itu bisa berarti kita juga bisa miskin cepat. Nah, bagi yang masih bingung, masih galau, semoga video ini bisa bikin Sobat Maya tuh lebih ikhlas lagi tentang hal ini. Kalau misalnya bisa keluar dengan cuan, jangan lupa bersyukur, jangan lupa untuk berbagi. Kalau misalnya enggak, anggap aja ini pengalaman, lalu bayar les aja ke pasar modal. Semoga aja dengan kejadian ini Sobat Maya nggak kapok di pasar modal, karena saya sendiri itu udah 2 kali mundur ya dari pasar modal karena loss yang begitu besar. Saya ada sharing part pertamanya pengalaman saya loss di pasar modal, dan itu sebenarnya saya ngerti lah perasaan Sobat Maya, pasti sangat depresi, uang yang kita kumpulkan susah payah lalu hilang kayak gitu kan di pasar modal, kayak menguap gitu. Mending sekalian kita pakai untuk beli apa kayak yang kayak gitu kan. Nah, tapi percayalah, loss itu bisa bikin Sobat Maya mentalnya lebih kuat lagi ke depannya, dan peluang di pasar modal itu gede banget. Jadi jangan menyerah di tahap ini ya. Nah Sobat Maya, akhir kata jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita bisa cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.